Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah dan mama-mama yang hebat serta solehah. Apa kabar kalian semuanya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga Allah akan selalu memberikan kita kesehatan dan perlindungan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar fikih tentang makanan halal. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah ini, pelajaran kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, tahukah kalian apa arti makanan halal? Makanan halal adalah segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan dibolehkan di dalam syariat Islam. Kita masih ingat kisah manusia yang diciptakan pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka menempati surga yang disediakan oleh Allah dengan segala kenyamanan, kesenangan, dan semua fasilitas yang disediakan oleh Allah. Namun apa yang terjadi? Mereka harus keluar dari surga disebabkan karena mereka memakan makanan yang tidak diizinkan oleh Allah, yaitu mereka makan buah khuldi. Jadi makanan bukan hal yang sepele. Materi makanan itu harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh dan benar, karena ternyata dengan makanan itu beberapa kesenangan yang ada di muka bumi ini bisa membawa sesuatu yang buruk, seperti yang sekarang dirasakan oleh dunia, yaitu COVID-19. Terjadinya virus corona adalah karena ada sebagian manusia yang memakan makanan atau binatang yang diharamkan oleh Allah. Akhirnya dampaknya seluruh dunia mengalami keburukan yang luar biasa. Sampai detik ini kita tidak bisa bertatap muka di sekolah, bertemu langsung. Sudah hampir 4 bulan lebih ya anak-anak. Mari kita berdoa semoga wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Ada 3 cara makan atau 3 macam makanan halal. 1. Halal lizati atau halal karena zatnya. 2. Halal memperolehnya. Dan 3. Halal cara mengolahnya. Apa itu halal lizati atau halal karena zatnya? Contoh adalah tumbuhan atau makanan yang berupa makanan pokok. Contohnya adalah padi, beras, jagung, gandum, atau buah-buahan. Semua itu adalah termasuk makanan halal. Selain makanan yang tumbuh di darat, ada juga makanan lizati atau berdasarkan zatnya, yaitu berupa hewan ternak. Hewan ternak termasuk makanan halal seperti sapi, kambing, kerbau, unta, ayam, itik, dan sebagainya. Dan juga ada makanan yang berasal dari laut. Semua hewan yang berasal dari laut itu halal, walaupun sudah jadi bangkai. Jadi kita ketahui ada 2
bangkai yang halal dimakan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang kedua adalah halal memperolehnya. Bagaimana cara kita memperoleh makanan itu? Itu menentukan kehalalan dan keharaman makanan. Contoh makanan itu cara memperolehnya dengan dibeli atau dibagi oleh orang lain. Maka makanan itu halal. Tapi kalau makanan itu kita peroleh dengan cara yang tidak baik, contoh dengan cara memalak atau merampok atau mencuri, maka makanan itu menjadi haram. Contohnya, misalnya kalian makan roti. Roti itu adalah makanan halal. Tapi kalau kalian roti itu boleh merampas dari teman atau memalak dari teman, maka roti itu menjadi haram. Ya, anak. Kemudian ketiga, halal karena cara mengolahnya. Contoh, hewan atau binatang. Itu kan sebelum diolah harus disembelih. Nah, kalau kita menyembelih hewan saja sudah tidak benar, tidak sesuai dengan syarat-syarat dan rukun penyembelihan, seperti ketika kita menyembelih, kita tidak membaca bismillah, kemudian tidak memakai alat yang tajam. Misalnya kita sembelih ayam tersebut dengan gunting atau disembelih dengan bambu, maka binatang itu tidak halal karena cara menyembelihnya tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya. Atau bahan yang kita gunakan untuk mengolah makanan adalah berasal dari bahan yang tidak halal. Contoh, kalian menggoreng tempe atau tahu, tapi kalian menggorengnya dengan minyak yang berasal dari babi, maka itu haram. Karena apa? Karena minyak babi itu adalah haram. Nah, tapi kalau kita menggorengnya dengan minyak yang berasal dari minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit, itu adalah jadi halal. Jadi tadi ingat ada tiga macam makanan halal, yaitu halal hijati atau halal zatnya, halal memperolehnya, dan halal cara mengolahnya. Kemudian apa sih hikmahnya kita memakan makanan halal? Yang pertama adalah kalau kita memakan makanan halal, maka tubuh kita akan menjadi sehat, jasmani dan rohani kita sehat. Kemudian doa kita akan selalu dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang positif, yang baik. Kita tidak pernah akan melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan yang keempat, kita akan mudah menerima kebenaran. Mungkin itu pelajaran pada fikih kelas 6 pada hari ini, dan tugas yang Ibu berikan pada kalian hari ini adalah pertama, tulis 3 macam makanan halal dan contohnya. Yang kedua adalah menuliskan 4 hikmah makanan halal. Sekali lagi, Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, terutama pada mama-mama yang telah membantu proses pembelajaran di rumah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.